Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya. I hope you always given health by Allah Subhanahu wa taala. Bapak harap anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Today we will learn about English lesson. The title is In the Hospital. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris mengenai tema In the Hospital atau lingkungan rumah sakit. Before we are going to study, let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa bersama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Di dalam rumah sakit terdapat orang atau beberapa benda yang sering kita temui di sana, seperti dokter, nurse, ambulance, medicine, sick room, dispensary, emergency room, ICU. Ada dokter, perawat, ambulan, obat-obatan, ruang orang sakit, kemudian tempat obat-obatan, ruang emergensi, dan ICU. Selain itu ada juga sering kita temui di rumah sakit, yaitu bandage atau perban, syringe atau suntikan, stetoskop, stretcher, tanduk berjalan, wheelchair, kursi roda, scale, timbangan, termometer atau pengatur suhu, dan crutch atau penopang tubuh yang biasa digunakan untuk orang yang sulit untuk berjalan. Ya. Kemudian di sini ada teks berbahasa Inggris yang perlu kita cermati bersama dan kita pahami artinya. Ya. Bisa diperhatikan di sini. The title of text is Visiting Friend in a Hospital. Visiting friend in a hospital, mengunjungi teman di rumah sakit. Yesterday we visited Amri in medical hospital. Kemarin kami mengunjungi Amri di rumah sakit medika. Amri was diagnosed with dengue fever. Amri didiagnosa menderita demam berdarah. He needed to rest in the hospital. Dia membutuhkan istirahat di rumah sakit. He must stay in sick room. Dia harus tinggal di ruang rumah sakit atau ruang pasien. We were concerned about him. Kami semua merasa prihatin terhadap Amri. He looked very pale. Dia sangat terlihat pucat. A needle of infuse was injected in his left arm. Sebuah jarum dari infus disuntikan di lengan kiri Amri. Amri said that he felt weak. Amri mengatakan bahwa dia sangatlah lemah. He didn't have appetite. Dia tidak memiliki nafsu makan. He couldn't swallow. Dia tidak dapat menelan.
He only ate chong. Dia hanya bisa makan bubur. He wanted to recover soon and be back to school. Ia ingin agar segera sembuh dan kembali ke sekolah. The doctor asked him to drink a lot of water. Ya. Dokter menyuruhnya untuk minum banyak air. She visited Amri regularly. Dokter perempuan mengunjungi Amri secara teratur. She brought medicine like syrup, pill, and tablet. Dokter juga membawakan obat seperti sirup, pil, dan tablet. She also checked Amri's pulse and heartbeat. Dia juga mengecek tekanan darah Amri dan juga detak jantung Amri. She also checked Amri's respiratory with stethoscope. Dia juga mengecek pernapasan Amri menggunakan stetoskop. We brought him a parcel of fruit. Kami membawakan Amri sebuah parcel yang isinya adalah buah. We were hoping that Amri get well soon. Kami semua berharap Amri bisa segera sembuh. Ya. Baik, dari teks tersebut kita dapat mempelajari beberapa kata atau istilah yang bisa kita pahami dan cari artinya dengan mempelajari glossaries di bawah ini. Ya. Kemudian dari teks tersebut ada beberapa soal yang perlu kalian jawab di sini. Number 1. Who did we visit yesterday? Siapakah yang dikunjungi oleh kita kemarin? Number 2. What was Amri's diagnosis? Ya. Apa yang Amri rasakan dan ya. Baik. Kemudian ada soal di sini, soal pilihan ganda yang perlu diperhatikan dan diketahui artinya. Ya. Number 1. Doctor gives injection to her patient with. Ya. Dokter memberikan suntikan kepada pasiennya menggunakan. Ya, silakan kalian pilih A, B, C, or D. Ya. Number 2. Doctor checks the heartbeat with. Bapak ulang. Doctor checks the heartbeat with. Ya, dokter mengecek detak jantung menggunakan. Ya, silakan dipilih. Number 3. This transportation picks up the emergency patient and transport it to a hospital. It is an. Ya. Ini adalah transportasi yang membawa pasien yang darurat dan membawanya ke rumah sakit. Nah, nama transportasi ini adalah, ya, silakan dipilih A, B, C, or D. Oke. Ya. Number 4. Doctor, what is the matter with you? Ya. Ada apa denganmu? Patient. Pasien menjawab, I got bla bla bla. Nah, berdasarkan gambar ini, kira-kira yang sesuai adalah apa? Baik. Number 5. Doctor, what is your problem? Ada apa denganmu? Ada masalah apa denganmu? Ya. Kemudian pasien menjawab, I got bla bla bla. Nah, berdasarkan gambar ini, kira-kira yang dirasakan pasien adalah, ya, silakan dipilih. Kemudian number 6.
Ya, kemudian nomor 6. Di sini ada teks. Read the text to answer the question number 6 until 10. Bacalah bacaan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai dengan 10. The title is How to Stay Fit. Judulnya adalah bagaimana agar tetap bugar. Ya. To stay fit, I always watch my food intake. Untuk selalu bugar, saya selalu menjaga makanan saya. I only eat healthy food. Saya hanya makan makanan yang sehat. I eat a lot of vegetable and fruit. Saya makan banyak sayur dan buah. They are rich on fiber, vitamins, and mineral. Sayuran dan buah itu ternyata kaya akan serat, vitamin, dan mineral. I don't eat too much meat. Saya tidak makan terlalu banyak daging. I only eat meat occasionally. Saya hanya makan daging sewaktu-waktu saja. It is usually twice a month. Biasanya saya memakan daging 2 kali dalam sebulan. I also do sport. Saya juga melakukan olahraga. I play football, badminton, and swimming. Saya melakukan olahraga sepak bola, badminton, dan berenang. I do sport regularly. Saya melakukan olahraga secara teratur. I feel much richer after doing sport. Saya merasa kembali bugar setelah melakukan olahraga. Beside that, selain itu, I also have enough sleep. Saya juga istirahat cukup. I sleep 8 hours a day. Saya juga tidur selama 8 jam dalam sehari. Ya. Nah, setelah paham artinya, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan teks ini. Ya. Bisa diperhatikan nomor 6. What does not he do to stay fit? Apa yang tidak dia lakukan untuk menjadi bugar? A. Watch food intake. B. Do sport. C. Go to the game center. D. Have enough sleep. Nah, kira-kira apa yang tidak dilakukan untuk agar tetap bugar? Ya. Lanjut nomor 7. What does he only eat? Apa yang hanya dia makan? Ya. Silakan dipilih jawabannya berdasarkan teks ini. Number 8. Fruits and vegetables are not rich on. Ya. Buah dan sayuran tidak kaya dengan. Ya, silakan dijawab soal dari nomor 6 sampai nomor 10 berdasarkan teks di sini. Ya. Selanjutnya di sini ada teks rumpang, ya, paragraf yang ada beberapa katanya yang hilang dan harus kita isi. Perintahnya, fill in the blank with the words provided in the box. Isilah titik-titik dengan kata-kata tersedia di dalam kotak. Ya, kita akan mengisi kata-kata yang kalimat yang rumpang ini dengan kata-kata yang tersedia di dalam kotak ini. Namun sebelumnya harus tahu dulu arti dari teks ini. Ya, Bapak jelaskan atau Bapak sampaikan di sini teks yang berjudul fiber. Artinya serat. Fiber is one of the most important nutrition. Serat adalah salah satu dari nutrisi yang sangat penting. Food with a lot of fiber keeps our digestive bla bla bla.
Makanan dengan banyak serat menjaga pencernaan titik. Ya. It helps us to stay away from constipation. Serat ini dapat menolong kita untuk menghindari konstipasi atau sulit untuk buang air besar. There is a lot of food. Ya. Banyak sekali makanan which is rich on fiber. Banyak makanan yang mengandung serat. Brown rice is the example. Ya, beras merah adalah salah satunya. Brown rice is blah 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 on fiber while the white rice is not. Beras merah adalah titik-titik serat, sementara beras putih tidak. Ya. Many people in Indonesia despite it. Banyak orang di Indonesia yang mengabaikan atau menganggap remeh beras merah ini. They blah 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 white rice while in fact it is less nutrition. Mereka titik-titik beras putih, sementara faktanya nutrisinya adalah kurang. Nah, the other source of fiber is, ya, sumber dari serat adalah titik-titik. Papaya, apples, bananas, all kinds of fruit. Seperti papaya, apel, pisang, dan semua jenis buah. They are all good source of fiber. Semua itu adalah sumber yang baik untuk serat. They are beneficial to our body yet bla 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 delicious. Semuanya sangat menguntungkan, sangat berguna untuk tubuh kita. Ya. Ya, setelah tahu artinya, silakan dipilih kata-kata yang sesuai untuk mengisi kalimat yang rumpang ada di bawah ini. Ya. Bapak rasa cukup jelas ya. Silakan dicoba untuk latihan kalian di rumah. Jangan lupa untuk senantiasa mengerjakan tugasnya, dan setelah itu dikumpulkan melalui WhatsApp. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.